Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Teti dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Nilam 1541901 mau menyampaikan terkait topik TA yaitu perancangan kawasan berorientasi transit di Pulau Mas, Jakarta Timur. Di kota-kota besar seperti Jakarta Timur, permasalahan mobilitas dan aksesibilitas sudah banyak terjadi. Untuk mengatasi itu, bisa dengan peningkatan penggunaan transportasi publik yang dapat berjalan maksimal bila kawasan simpel transit juga dikembangkan dengan memperhatikan Land Use Transport Integration atau biasa dikenal dengan TOD. Di Indonesia, penerapan TOD belum banyak, namun peraturan mengenai TOD sudah ada sejak 2017, yakni Permen ATR nomor 16. Dari peraturan itu diterbitkan Pergub DKI nomor 67 2019 yang mengadopsi permen tersebut. Berdasarkan Pergub DKI, kawasan Pulau Mas diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan sekunder wilayah Jakarta Timur. Selain itu, kawasan Pulau Mas telah dilalui oleh LRT dan Transjakarta serta kedepannya direncanakan dilalui jalur MRT. Saat ini kondisi existing intensitas dan densitas bangunan di kawasan ini masih rendah dan terdapat pula lahan kosong yang belum dikembangkan. Dengan demikian, adanya jaringan LRT dan Transjakarta, rencana jaringan MRT yang terhubung ke Pulau Mas, serta kondisi existing densitas bangunan yang rendah dan lahan kosong, menjadikan kawasan sekitar simpul transit berpeluang untuk dikembangkan sebagai kawasan berorientasi transit. Hal ini dapat memberikan dampak positif kawasan Pulau Mas sebagai pusat kegiatan sekunder dapat terwujud. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah merancang kawasan TOD pada kawasan Pulau Mas dengan 4 sasaran, yaitu mengidentifikasi prinsip normatif, potensi dan persoalan, merumuskan kebijakan perancangan, prinsip, dan konsep perancangan kawasan. Ruang lingkup penelitian ini untuk materi meliputi teori perancangan kota dan kawasan TOD untuk wilayahnya yaitu kawasan TOD Stasiun LRT Pulau Mas dalam radius 350-300 meter. Dilanjutkan dengan tinjauan literatur, perancangan kota adalah proses perencanaan yang memberikan arahan desain fisik untuk perubahan dan melibatkan banyak peran dalam prosesnya. Metode perancangan kota ada 5, yaitu internalize, incremental, hypnotic, fragmental, dan radikal. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah fragmental. Tahapannya sama seperti hypnotic, mulai dari mengumpulkan data, analisis, merumuskan tujuan, sasaran, konsep alternatif, elaborasi konsep, evaluasi, sampai mengubah solusi menjadi rencana. Metode fragmental yang akan dilakukan ini sampai tahap rumusan konsep. Selanjutnya, proses penyusunan rencana perancangan dimulai dengan menganalisis tapak untuk identifikasi potensi persoalan dan keterbatasannya. Dari data itu dibuat kebijakan perancangannya mengenai hal apa yang mau dicapai, lalu menentukan aspek apa yang ingin dicapai melalui komponen dan kriteria, diturunkan ke dalam prinsip, dan selanjutnya digambarkan ke dalam konsep. Dari konsep, baru bisa dibuat program ruangnya dan disimulasikan rancangannya. Berikutnya mengenai kawasan TOD. Kawasan TOD adalah kawasan yang berada dalam radius 350-300 meter dengan pemanfaatan ruang yang lebih padat melalui pengembangan kawasan fungsi campuran dan mengutamakan penggunaan angkutan umum massal, sepeda, dan berjalan kaki. Ada 3 strategi pengembangan, yaitu redevelopment, infill development, dan new growth area. Jenis kawasan TOD ada 3 berdasarkan skala pelayanannya. Ada TOD kota sebagai pusat kegiatan primer, subkota sebagai pusat pelayanan kota, dan kawasan transit lingkungan sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel tipologi TOD. Selanjutnya untuk komponen kawasan ada 7 komponen yaitu guna lahan campuran, ruang terbuka, jaringan jalan, fasilitas parkir, fasilitas transportasi, jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda. Kriteria dalam merumuskan prinsip perancangan TOD yaitu penggunaan campuran, kompak, intensitas dan densitas tinggi, aksesibilitas, efisien, keamanan, kenyamanan, atraktif, dan preservasi. Prinsip-prinsip perancangan normatif TOD secara keseluruhan yaitu mengoptimalkan densitas dan intensitas, meningkatkan ruang terbuka pada area inti kawasan, mewujudkan sirkulasi dan jalur yang ramah sepeda dan pejalan kaki yang menghubungkan antar fungsi kawasan, dan mengembangkan simbol transit yang dapat diakses dengan berjalan kaki. Berikutnya untuk metode, sasaran 1 datanya dikumpulkan secara sekunder melalui tinjauan literatur dan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga dihasilkan sintasa prinsip perancangan normatif. Untuk sasaran 2, data dikumpulkan secara primer dengan observasi lapangan yang akan dianalisis deskriptif kualitatif sehingga dihasilkan potensi dan persoalan pada kawasan. Untuk sasaran 3, data yang digunakan adalah hasil potensi dan persoalan kawasan yang akan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga dihasilkan visi, misi, tujuan, dan sasaran perancangan. Untuk sasaran 4, data yang digunakan hasil dari kebijakan perancangan yang dianalisis dengan deskriptif kualitatif pula dan dihasilkan prinsip dan konsep perancangan. Dari kebijakan, prinsip, konsep yang sudah dirumuskan akan dibuat simulasi perancangan beserta program pengembangan kawasannya. Berikutnya, kerangka pemikiran dimulai dari adanya rencana Pulau Mas sebagai pusat kegiatan sekunder Jakarta Timur, didukung dengan kawasan Pulau Mas yang dilalui LRT dan Transjakarta dan rencana MRT, juga guna lahan beragam yang memiliki densitas rendah hingga sedang mendorong perlunya perencanaan kawasan TOD Pulau Mas sehingga rencana sebagai pusat kegiatan sekunder dapat terwujud. Lalu turun ke tujuan untuk merancang kawasan TOD Pulau Mas, turun ke keempat sasaran dengan komponen analisis setiap sasaran, lalu setiap komponen analisis
dianalisis secara deskriptif kualitatif dan dihasilkan keluaran dari tiap sasaran sampai ke hasil akhir yang diharapkan, yaitu simulasi perancangan kawasan teori Pulau Mas. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.